Ganti menteri, ganti kurikulum. Padahal seharusnya kurikulum itu jangan diganti-ganti. Ya, udah dari KBK, KTSP, K13, sekarang ada lagi kurikulum prototipe. Apa ini? Guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di lapangan jadi kesulitan, ya. Apalagi kurikulum itu adalah penentu utama dari peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Bahaya ini. Nah, teman-teman, apakah pemikiran-pemikiran seperti itu tepat atau sebaliknya mengandung miskonsepsi? Nah, mari kita bahas satu-satu. Oke, teman-teman. Jadi setidaknya ada 4 miskonsepsi kurikulum yang coba kita bahas satu-satu ya. Miskonsepsi pertama adalah pemikiran yang menyebutkan bahwa kurikulum itu tidak perlu diganti dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini menarik untuk dibahas ya. Kalau pengalaman saya pribadi, dulu waktu saya zaman kuliah ya, di satu mata kuliah dosennya itu adalah pakar kurikulum. Dan beliau kemudian menjadi salah satu perumus kurikulum 2013. Nah, pada saat itu beliau menyampaikan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang senantiasa berkembang. Dan itu masuk akal ya. Ya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang selalu up to date gitu, mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kita lihat perkembangan dunia saat ini kan sedang mengalami percepatan ya dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang dunia mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum yang kita pahami sebagai perubahan kurikulum itu adalah sesuatu hal yang niscaya atau sesuatu hal yang pasti terjadi. Kalau kemudian ada persoalan terlalu cepat berganti itu kurikulumnya, nah kita bisa berefleksi ya, apakah kurikulumnya yang terlalu cepat berganti atau kita sebagai guru yang terlalu lambat menyesuaikan gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ada penggagasan kurikulum prototipe 2021, kalau dilurut ke belakang 2013 itu kan sudah hampir 10 tahun yang lalu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, miskonsepsi yang kedua adalah pemikiran yang menyebutkan bahwa KBK, KTSP, K13 dan kurikulum prototipe adalah kurikulum yang berbeda-beda gitu ya. Sama sekali berbeda gitu. Nah, sebetulnya itu juga kurang tepat karena semua kurikulum itu pada dasarnya ada dalam satu garis perkembangan yang sama gitu. Kurikulum itu adalah kurikulum yang sama yang terus diperbarui gitu. Jadi bukan berganti-ganti. Nah, kalau kita lihat misalnya ke belakang merunut ya, bahwa dirasa dibutuhkan pergeseran dari yang tadinya murid harus menguasai konten atau materi menjadi harus menguasai keterampilan gitu. Jadi ada pergeseran dari konten base menjadi kompetensi base. Oleh karena itu muncullah kurikulum berbasis kompetensi 2004 ya. Nah, kemudian 2 tahun berselang ke 2006 itu ada pembaruan karena muncul kebutuhan bahwa sekolah itu harus memiliki fleksibilitas untuk mengatur atau merancang kurikulumnya sendiri di tingkat satuan pendidikan gitu. Untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda gitu. Nah, muncullah kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Nah, kemudian di 2013 ada kebutuhan bahwa proses pembelajaran atau metode belajar itu harus diperbarui jadi lebih modern gitu ya. Oleh karenanya jadi muncul pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Yang di sisi lain juga muncul kebutuhan bahwa harus ada penekanan terhadap pembelajaran karakter ya. Yang dimana pembelajaran karakter itu terintegrasi dalam proses pembelajaran. Sehingga ada istilah direct and indirect teaching itu di 2013. Nah, kemudian itu terus berkembang, dirawat sampai 2021 ini ada pembaruan karena muncul kebutuhan yang baru bahwa dibutuhkan sebuah profil lulusan gitu. Dibutuhkan sebuah rancangan kompetensi di mana semua
murid yang lulus dari sekolah itu bisa mencapai itu. Nah, tapi kompetensinya bukan kompetensi yang pelajaran gitu ya, menguasai pelajaran, tapi kompetensi yang lebih up to date gitu. Seperti 4C ya, kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 ya. Communication, collaboration, critical thinking, and communication, collaboration, critical thinking, creativity. Ya, itu dia. Nah, dibutuhkan kompetensi semacam itu. Oleh karena itu, muncullah profil lulusan yang bernama profil pelajar Pancasila yang menjadi rujukan dari seluruh proses pembelajaran. Di sisi lain, juga dibutuhkan fleksibilitas yang lebih luas gitu ya, untuk setiap satuan pendidikan merancang dan mengorganisasikan kurikulumnya, karena dinilai bahwa yang sudah dimulai dari KTSP itu belum cukup untuk memberikan ruang gerak bagi satuan pendidikan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolahnya masing-masing. Nah, jadi kalau kita lihat dari 94, 2004, 2006, K13, prototipe itu masih ada dalam satu garis perkembangan yang sama. Ibaratnya sebuah handphone, jadi bukan ganti-ganti merek ya kurikulum itu, tapi satu merek yang sama, namun dengan versi pembaruan yang berbeda gitu ya. Jadi semakin baru semakin canggih begitu. Baik, itu miskonsepsi yang kedua tadi ya. Nah, miskonsepsi ketiga adalah pemikiran yang menyatakan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang disediakan secara detail sampai ke panduan apa yang harus diajarkan dan dilakukan oleh guru gitu. Wah, ini menarik juga ya. Karena sebetulnya kurikulum yang baik itu justru sebaliknya, yang memberikan ruang yang lebar bagi guru untuk bisa mengkreasikan pembelajarannya. Jadi kurikulumnya hanya berupa kerangka saja. Pemerintah menyediakan tujuan umum, panduan-panduan dan batasan-batasan, di mana di dalamnya guru-guru sekolah bisa mengkreasikan sendiri proses pembelajarannya. Pandangan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sudah sangat detail itu berangkat dari pandangan bahwa guru adalah pelaksana kurikulum. Nah, padahal sesungguhnya guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum, tapi juga sebagai pengembang kurikulum. Ya, karena kalau kita lihat jenis-jenis kurikulum juga kan berbeda-beda ya. Ada written kurikulum, recommended kurikulum, atau hidden kurikulum gitu. Jadi kalau guru bisa mempunyai pemahaman yang luas mengenai kurikulum dan bisa berkreasi, tidak hanya sekedar jadi pelaksana, itu kan akan jauh lebih baik ya. Nah, ini juga disampaikan oleh John Spencer ya. Ini salah satu praktisi pendidikan dan guru juga yang saya follow ya, konten di medsosnya dan di webnya, karena pemikiran-pemikirannya seringkali out of the box gitu. Nah, dia menyatakan bahwa peta kurikulum yang baik itu seharusnya bisa membuka ruang-ruang kemungkinan gitu ya, yang tadi membuka ruang-ruang eksplorasi dan kreasi dari guru, alih-alih kurikulum yang hanya mendorong kita untuk tinggal melaksanakan sesuatu gitu ya, dan membuat kita berpikir di dalam kotak, tidak berpikir out of the box gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita sampai di miskonsepsi yang keempat. Oke. Miskonsepsi keempat itu yang menyatakan bahwa kurikulum adalah faktor utama keberhasilan dari kualitas pendidikan atau proses pembelajaran keseluruhannya. Nah, itu kurang tepat. Karena di sini kita patut berbangga hati. Faktor utama penentu keberhasilan pendidikan atau pembelajaran itu adalah guru ya, bukan kurikulum. Karena kurikulum apapun gitu ya, dari dulu kan kurikulum terus diperbarui, tapi setiap guru bisa mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda.
sejauh mana tingkat kreativitas guru untuk merancang pembelajarannya dengan baik dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Jadi penentu utama keberhasilan adalah guru, bukan kurikulum. Sehingga jika ada perkembangan kurikulum atau pergantian kurikulum yang kita belum paham, itu bukan akhir dari segalanya gitu. Selalu ada jalan bagi guru untuk bisa mengoptimalkan proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu bahasan mengenai miskonsepsi kurikulum. Semoga sedikit banyak menambah wawasan, dan kalau wawasannya sudah ada, jadi mengingatkan lagi atau menyegarkan kembali ya. Baik, di sesi berikutnya kita akan coba bahas topik-topik yang lain. Untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, salam merdeka belajar.